Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibni Khomsin. Jadi panggil Ibni atau Khomsin. Usia saya 44 tahun. Dusun Wirosari, RT 1 RW 5, Desa Karangteso, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Pekerjaan saya yang pasti saya menggeluti di bidang budidaya ikan koi. Pada teman-teman semua, awal mula saya di bidang ikan koi itu berawal dari hobi, ya. Hobi kesukaan saya itu di bidang ikan, ya, ikan koi. Tadinya saya pelihara ikan itu bermacam-macam jenis, tapi yang paling saya geluti untuk sampai sekarang itu adalah ikan koi. Terus ikan koi, kenapa kok saya senang di ikan koi? Karena ikan koi itu merupakan ikan hias yang paling diminati banyak komunitas di Temanggung, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia itu banyak yang menyukai jenis ikan koi. Saya sebelum menggeluti di bidang ikan koi, itu saya setelah lulus dari SMK itu saya bekerja di beberapa perusahaan, itu ditambak udang, terus ditambak ikan bandeng, terus saya berpindah ke sana ke sini. Nah, terus saya merantau ya lumayan itu sampai ke Malaysia. Nah, setelah merantau saya pulang, terus saya menggeluti di bidang ikan koi. Kenapa saya kok milih di ikan koi? Maksudnya ikan koi itu ikan yang nilai ekonomisnya lumayan tinggi dari harga ikan konsumsi. Saya mulai dari kenapa saya menggeluti di budidaya ikan koi, ya. Itu pertama kali saya mempunyai kolam, cuman 2 kolam. Yang 1 kolam itu untuk kolam pemijahan. Nah, setelah saya memijahkan itu gak mungkin kalau cuman 1 kolam. Nah, terus bagaimana caranya telur tersebut bisa dikasih ke kolam yang lain? Kalau cuma 1 kolam mungkin nggak bisa karena terlalu padat. Terus saya bikin kolam lagi, yaitu kolam terpal. Untuk yang pertama kali itu saya dengan kolam terpal. Kolam terpal saya buat kolam ukuran 2x3, itu ada 6 terpal. Itu berawal dari situ saya kembangkan. Nah, setelah saya kembangkan itu ternyata itu dengan 6 kolam itu nggak cukup kalau untuk di pembesaran. Nah, terus gimana caranya saya bisa punya kolam untuk pembesaran? Nah, terus saya istilahnya di sini sewa tanah untuk bikin kolam. Nah, setelah itu saya bikin kolam untuk pembesaran. Itu yang ada di 6 terpal. Setelah itu kolam tanah sudah jadi, yang 6 terpal itu saya tebar di kolam tanah. Tadi kan sebelum kan itu yang di kolam terpal ditebar di kolam tanah, itu ikan kita grading dulu. Maksudnya ikannya sudah berukuran sekitar 2-5 cm. Ikan kita grading. Nah, ikan yang bagus itu yang masuk grade, itu grade AB, itu bisa dimasukkan ke kolam pembesaran. Setelah ikan itu yang di kolam terpal kita grade, nah, yang masuk grade kita masukkan ke kolam pembesaran. Nah, kolam pembesaran untuk yang tidak masuk grade itu kita jual. Biasanya kita jual borongan.
itu entah itu ke pasar, itu ke tengkulak atau siapa yang mau ikan tersebut. Nah, setelah itu kita besarkan, itu sekitar nanti umur 4-5 bulan. Nah, bisa kita breed lagi. Nah, kita breed lagi. Nah, setelah itu di breed, yang masuk breed, kalau kita mau dibesarkan, kita besarkan. Untuk yang kita jual. Itu sekitar kalau sudah umur 4-5 bulan, itu ukurannya itu juga bermacam-macam ukuran. Itu ada yang ukuran masih sudah 10 cm, ada yang 15, juga ada yang sampai ukuran 20. Untuk melakukan pembesaran itu kita ada keuntungan. Masalah yang kita besarkan itu adalah ikan yang kita pilih, yang grade bagus. Itu dengan harga ya lumayan. Itu ya ada yang harga satunya 100.000, ada yang 200. Yang tadi dari 2 kolam tambah 6 kolam. Nah, terus kita ada pengembangan lagi, itu kita bikin sampai sekarang itu ada 50 kolam. Itu dari hasil koi dan penambahan modal. Untuk teman-teman itu untuk prospek ke depan untuk budidaya ikan koi itu sebetulnya bisa diandalkan. Kalau untuk pasar itu ada kenaikan turun grafik, itu sudah hal yang biasa. Kalau untuk hambatan di ikan koi itu yang pertama itu jelas kena penyakit. Itu penyakit juga macam-macam jenisnya penyakit. Terus tingkat mortalitas ikan itu yang tinggi. Itu juga menjadi kendala di situ. Untuk di pemasaran itu ya fleksibel. Masalah untuk pemasaran ikan hias itu kan tidak seperti ikan konsumsi kan gitu. Kalau ikan konsumsi kan dengan sekali bongkar itu sekali habis. Kalau ikan koi kan tidak. Ikan koi itu untuk pemasarannya untuk zaman sekarang itu dengan online, dengan jemput bola juga bisa. Maksudnya kita jemput bola itu langsung ke tengkulak, atau kita langsung ke teman-teman yang memang yang kontinu membutuhkan. Yang pertama ya itu harus kita hobi dulu, suka dulu. Masalahnya itu kan ikan hias. Itu masuknya di penghobi. Kalau kita belum hobi, belum suka betul, itu kita susah untuk memulainya. Kita berawal dari hobi dulu, kita suka dulu, nah, terus kita persiapkan yang lain dari indukan, ya kan? Kolam. Yang pertama ya kolam dulu, terus kita pilih, kalau memang di budidaya di breeder itu nanti kita pilih induk. Nah, setelah ada induk kita persiapkan itu dari seperti aerator, pompa, itu kan itu untuk pendukung kita di breeding. Itu kita menyiapkan wadah-wadah yang lain. Untuk satu pijahan yang pernah saya alami itu saya bagi 6 kolam 2x3. Itu penjarangan ikan, itu kita dimulai penjarangannya dari telur. Kenapa kok dari telur? Nah, kalau dari telur itu ikan sudah tidak dipindah ke sana ke sini. Nanti sampai ukuran 2 cm sampai 5 cm. Kenapa saya kok bisa bertahan sampai sekarang? Nah, itu dengan cara saya sendiri.
itu saya masih di dunia ikan, itu saya breeding di ikan yang lain, kayak ikan komet, blue polar, terus di pakan pakan alami itu juga tim pendukung untuk bisa kita mempertahankan itu. Semuanya kita tidak beli. Kalau kita beli semua itu nanti untuk biaya operasional itu membengkak. Biasanya kendalanya di situ. Kalau biayanya sudah membengkak, nanti perhitungan untuk nanti harga jualnya juga tinggi. Pesan untuk semua teman-teman di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, itu kita belajar, kita mengembangkan ikan koi itu biar bisa bisa eksis. Itu kita dengan kita belajar terus, konsisten, tetap semangat dalam kita berkiprah di ikan hias, terutama ikan koi. Ya, untuk teman-teman breeder, teman-teman breeding di ikan koi, jelas untuk memulai usaha itu tidak semulus yang kita bayangkan. Kalau kita membayangkan yang manis, memang semuanya tergiur. Nah, semuanya itu tetap ada pahitnya. Pernah suatu ketika itu saya breeding di ikan koi itu dengan jumlah yang banyak. Itu yang di ikan pembesaran itu ada sekitar 10 kolam. Di 10 kolam itu jumlah ikan sekitar ya ada 80-an ribu ikan. Itu terkena penyakit, itu ya penyakit white spot. Itu semua kolam kena. Nah, itu saya pernah mengalami kerugian yang betul-betul itu sangat bisa untuk belajar. Itu untuk teman-teman yang selalu eksis di breeding ikan koi, itu tentunya waktu kita melaksanakan usaha di pengembangan ikan koi itu tentunya tidak berjalan dengan semulus yang mungkin teman-teman lihat, teman-teman bayangkan. Dengan harga yang fantastis, dengan harga yang segitu, dengan laba yang mungkin menurut teman-teman itu sangat besar. Nah, di situ tetap ada rasa pahit, juga ada rasa manis, ya kan? Kalau rasa manis itu semuanya orang sudah paham. Itu manisnya kalau waktu kita panen terus dengan keuntungan itu pasti ada rasa manisnya. Kalau ada yang rasa pahitnya itu pernah yang saya alami, pengalaman saya itu dengan mortalitas kematian yang sangat tinggi sekali. Waktu itu semua ikan yang ada di kolam itu terkena penyakit, entah itu penyakit jamur, white spot. Itu semua kolam itu terkena. Itu yang pengalaman yang betul-betul yang masih teringat sampai sekarang. Itu untuk pelajaran saya sendiri, juga bisa untuk teman-teman yang di bidang ikan koi. Untuk mengatasi keterpurukan tadi, itu saya tetap berusaha untuk mempertahankan budaya ikan koi. Waktu itu tidak mungkin kalau kolam yang sudah terkena penyakit itu langsung saya tebar lagi. Itu paling tidak itu saya keringkan itu sampai, waktu itu pengalaman saya itu saya keringkan sampai 5 bulan. Untuk mengisi yang itu ya, yang dari 5 bulan itu
saya berusaha untuk mencari solusi yang lain yang masih di bidang perikanan. Seperti yang pertama itu di bidang pakan alami, itu saya mengembangkan di situ, kayak seperti cacing sutra, itu juga bisa untuk mendongkrak berjalannya usaha di breeding ikan koi. Yang pertama, yang kedua itu saya juga berusaha di ikan yang lain, itu seperti ikan-ikan kecil seperti gupi, terus polar, rainbow, dan yang lain, itu untuk mengganti keterkosongan itu tadi. Ya, setelah berjalannya waktu itu saya tetap konsisten itu untuk di pengembangan ikan koi. Itu untuk kolam pembesaran memang itu belum dipakai untuk kolam pembesaran, itu masih disterilkan. Nah, terus itu saya tetap memijahkan berapa ikan itu untuk mendongkrak berjalannya biaya operasional. Itu saya jual, itu ada yang minta telur ikan, terus ada yang minta, bahasanya itu ada yang kebulan atau buraya, itu dengan modal itu diborong. Nah, itu bisa untuk melanjutkan biaya operasional yang selama ini berjalan. Nah, terus setelah kolam pembesaran itu sudah steril, sudah persiapan lagi, itu kita isi lagi. Kita tetap konsisten, tetap berjalan sesuai apa yang selalu kita inginkan, sesuai dengan hobi yang tadi saya ceritakan. Untuk teman-teman itu yang mungkin ingin pelihara ikan koi atau untuk pembesaran ikan koi, itu bisa mendapatkan bibit di tempat saya, itu di Buana Koi Farm, itu dengan alamat Wirosari Karangtejo Kedu. Nah, untuk teman-teman penghobi itu kalau pengen pelihara ikan atau membutuhkan bibit ikan, itu bermacam-macam ukuran, itu dari ukuran dari telur juga bisa, dari kebulan juga bisa, ukuran 5 cm 10 cm juga bisa. Itu dengan alamat itu Wirosari Karangtejo Kedu, Kabupaten Temanggung. Bisa di media sosial juga bisa, itu alamat Facebook saya itu dengan nama saya sendiri, Ibnu Khamsin. Demikian teman-teman, itulah pengalaman saya yang pernah saya lalui dari awal hingga sampai sekarang, dengan ya pahit manis itu pasti dari saya. Salam satu hobi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe ID Peternak. Terima kasih.